Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime ini udah pastinya cuy tempat alur cerita terbaik, terseru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Reikishi ni Nokoru Akujo ni Naruzo. Jadi anime ini bercerita tentang seorang penggemar berat tokoh antagonis dalam game otome yang berinkarnasi menjadi Alicia. Dialah si tokoh antagonis tersebut. Alicia berusaha menjadi tokoh antagonis terhebat di dunia dengan menjadi orang yang terkuat dan cerdik. Namun ia menyadari bahwa melarikan diri dari nasib Alicia tidak sesederhana yang terlihat. Tak perlu banyak bacot lagi cuy. Langsung saja kita sikat ke alur ceritanya seperti biasa. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ternyaman kalian sambil gelesotan. Ceki bro. Cerita awal dibuka dengan memperlihatkan sosok bangsawan wanita keluarga Williams. Faktanya, wanita ini merupakan manusia yang berinkarnasi ke tubuh Alicia yang merupakan karakter game. Dikarenakan terlalu fanatik terhadap game otome, membuat beliau menikmati hidup dengan identitas putri bangsawan Alicia. Kelihatannya Alicia sudah sadar dari tidurnya. Alicia bercita-cita menjadi sosok villain yang paling jahat. Namun ada salah satu sifat yang harus dijaga olehnya, yaitu kedisiplinan. Tidak hanya itu saja, Alicia yakin dengan keteguhan hati yang kuat membuat dia berhasil menjadi karakter villain terkejam namun tetap juga angkuh. Saat Alicia melihat kaca, dia terlahir sebagai bocah berusia 7 tahun di dunia game. Sehingga mulai sekarang si pecandu game tersebut akan merealisasikan hidupnya di dunia paralel langsung. Di kesempatan itulah Alicia mulai bangun pagi demi mewujudkan mimpinya sebagai villain. Dan untuk mewujudkannya, Alicia harus belajar dan berlatih pedang. Ketika selesai bersiap, Alicia langsung kabur keluar kamar. Di jalan, dia ketemu dengan Ibu dan Rose. Sehingga Alicia menyapa mereka dan buru-buru melakukan misinya. Sontak saja ibunya kaget mengapa tiba-tiba anaknya mengucapkan salam. Padahal biasanya Alicia masih tidur di kamar dan bermalas-malasan. Namun sekarang Alicia tampak berbeda. Dia hadir dengan tampilan yang lebih bersemangat. Kemudian Alicia menghampiri ketiga kakaknya. Mereka adalah Alan, Albert, dan Henry. Alicia meminta ketiga kakaknya agar mau mengajarinya pedang. Mendengar hal itu membuat ketiga kakaknya ragu mengenai keinginan adiknya untuk latihan pedang. Apalagi biasanya sang adik hanya hobi bermalas-malasan, sehingga mustahil dia ingin melakukan olahraga pedang. Untuk membuktikan keteguhannya, Alicia ditantang oleh Albert untuk latihan masa otot terlebih dahulu. Dengan cara itu, Alicia baru bisa memegang pedang dengan baik. Dengan sigap, Alicia langsung menyetujui keinginan sang kakak. Mereka akan berlatih pedang di minggu depan. Langsung saja Alicia melarikan diri ke perpustakaan untuk mengumpulkan ilmu. Sebab sosok villain tidak hanya cantik dan kuat, tapi harus memiliki knowledge yang luas. Agar kedepannya Alicia ini dapat menonjol dan menjadi karakter villain yang sesungguhnya. Di kesempatan itulah, Alicia mengambil satu persatu buku untuk dibacanya. Walaupun tidak mendapatkan buku sihir, tapi Alicia membaca berbagai buku jenis lain. Makanya Alicia sungguh bersemangat menjalani hari-harinya. Hanya saja Alicia tidak menyangka dia membaca banyak sekali buku dalam waktu semalam. Sialnya Alicia auto kaget karena dia lupa melakukan workout yang diperintahkan. Langsung saja Alicia melakukannya di kamar walaupun kewalahan. Pertama kali workout, Alicia masih kesakitan dan kaku. Namun lama-kelamaan, Alicia semakin kuat dan mampu menyelesaikan beberapa step. Paginya Alicia memutuskan melakukan pembelajaran kembali. Begitulah selama beberapa hari sampai masa latihan dimulai. Setelah belajar, Alicia langsung latihan workout. Kemudian pada keesokan harinya, Alicia melakukan kembali hingga dia mahir. Hari berikutnya, Alicia bergabung di meja makan keluarga. Dia membuat keluarganya kaget karena biasanya Alicia pemalas. Namun kali ini, Alicia berbeda. Dia sungguh santai duduk di kursinya. Sehingga sang kakak dan keluarganya kebingungan menyaksikan Alicia. Kemudian ibu mempertanyakan mau kemana Albert. Segeralah Albert menjawab hari ini Paul mengajak mereka berkeliling melihat akademi sihir.
Oleh karena itulah ibu dan ayah sungguh senang. Apalagi nantinya pada usia ke-15 dari 3 tahun ke depan Albert bisa masuk ke akademi. Sehingga ayahnya membiarkan anaknya berkunjung ke akademi sihir. Ketika sang kakak pergi, dia segera ke perpustakaan untuk belajar. Setelah usai belajar, Alicia menyadari kakaknya yang telah kembali. Segeralah Alicia menghampiri mereka untuk minta diajari berpedang. Tidak terduga, para besti kakaknya pun berkumpul. Mereka adalah bagian dari keluarga bangsawan. Di kesempatan itulah, Alicia segera memberikan sapaan kepada mereka. Kemudian Alicia mengungkit pelajaran yang dijanjikan sang kakak. Namun mereka memilih mengabaikan Alicia sebentar. Hal tersebut membuat Alicia mengkesal. Dia merebut pedang kakaknya dan membelah apel di pohon. Hal tersebut membuat Alicia semakin dikagumi oleh para bangsawan yang lain. Karena Alicia memiliki keteguhan hati untuk berusaha meraih apa yang diinginkannya. Melihat hal itu membuat sang kakak menguji Alicia sampai kuat. Sedangkan Duckseeker malah jadi sering ke rumah mereka menyaksikan Alicia. Sepertinya beliau mulai tertarik kepada sikap manis Alicia. Apalagi Alicia memang memiliki talenta yang hebat dibanding anak bangsawan yang lain. Kemudian Alicia beranjak, dia ketemu dengan Duckseeker. Lalu Alicia kaget dirinya diajak ngobrol oleh Duck. Setelah selesai berbicara, Alicia pun segera pergi. Kemudian Duck dipinjamkan buku oleh kakaknya Alicia. Sepertinya keluarga Alicia ini sudah mulai curiga Duck akan mengincar Alicia. Sebab Duck hampir setiap hari berkunjung melihat Alicia. Sementara di sisi lain para orang tua bangsawan telah berkumpul di ruang rapat. Mereka bersama raja akan mendiskusikan soal negeri. Bahkan mereka membicarakan tentang Alicia yang menjadi sorotan sekarang. Tampaknya Finn dari keluarga bangsawan Smith ingin mengundang Alicia ke rumah. Tidak hanya Alicia, justru tamu lain pun yaitu Duckseeker dan kawan-kawan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Yang Mulia Raja ikutan nimbrung. Hal tersebut membuat Alicia tidak menyangkanya. Namun ternyata Raja bertujuan menanyakan pendapat Alicia. Langsung saja sang Raja bertanya mengenai posisi kerajaan Durkis. Awalnya Alicia kaget ditanyain tentang hal yang sulit. Namun Alicia harus bisa menjawab demi mendukung karakter villainnya. Sehingga sang raja pun kagum mendengar pendapat yang dilontarkan oleh Alicia. Kemudian sang raja memutuskan pergi dan melanjutkan pekerjaan. Sedangkan Alicia malah diberi hadiah oleh Duckseeker. Walaupun ultahnya Alicia sudah lewat, Duck memberikan berlian. Segeralah Alicia pun menerima hadiah tersebut dan menjaganya. Meskipun masih bingung, Alicia tetap menerima berlian itu. Nampaknya raja dan para anggota berkumpul membahas tentang kebangkitan Rose Gold. Sehingga wanita yang lahir tersebut dinobatkan menjadi Rose Gold. Dia akan menjadi anggota keselamatan kerajaan untuk membimbing manusia menuju perdamaian dan menyelamatkan dunia. Sedangkan si pemilik Rose Blue adalah Duckseeker. Oleh karena itulah, bangsawan sains yang menghasilkan Rose Gold harus disatukan dengan pemilik Rose Blue. Sedangkan di sisi lain, Alicia masih sibuk latihan di kamarnya sambil memikirkan berlian dari Duckseeker. Selanjutnya diperlihatkan situasi wilayah ruangan Tuan Duckseeker. Tampaknya keberadaan Mel diketahui oleh sang tuan. Sedangkan di sisi lain, Alicia lagi sibuk dengan mempelajari pengetahuan dunia luar. Sehingga Alicia auto kepo dan mencari informasi langsung ke wilayah pedalaman Loana. Sebab rumor mengatakan tempat tersebut sungguh menyedihkan. Bahkan saking miskinnya warga di sana tidak mampu membeli roti. Alhasil Alicia memutuskan untuk menyelinap dari istana. Karena baginya, minta izin ke ayahnya dan para kakak posesifnya adalah menantang maut. Di kesempatan itulah, Alicia buru-buru bergegas ke wilayah Loana. Tidak lama kemudian, Alicia sampai dia menyaksikan wilayah yang cukup seram. Namun Alicia percaya dia mampu melewati berbagai rintangan. Lantas, Alicia ketemu sosok pria yang memergokinya di sana. Sehingga Alicia kaget pria tersebut dalam keadaan buta. Hanya saja, beliau sudah hafal jalanan sekitar. Makanya bisa berjalan di tengah malam walaupun dalam keadaan mata tertutup. Langsung saja, Alicia dibawa ke rumahnya untuk berbincang. Sebab Alicia ini ingin mengetahui banyak hal tentang Loana.
Bahkan paman Will mengetahui Loana merupakan sosok bangsawan. Lantas Alicia mempertanyakan mengapa Will mengetahui identitas dirinya sebagai bangsawan. Will pun menjawab dia dapat membedakan gerak-gerik antara orang biasa dan bangsawan. Ketika ketemu Alicia membuat Will kaget karena kemunculan bocah bangsawan di tengah malam. Makanya Will segera mengamankan Alicia. Melihat kebaikan hatinya membuat Alicia kagum. Setelah itu Alicia mempertanyakan pekerjaan Will sebelumnya. Ternyata Will ini adalah pekerjaan di istana kerajaan. Will sempat cekcok dengan sosok berkedudukan tinggi. Setelahnya Will pun kehilangan matanya dan diasingkan ke desa Loana. Saking asiknya berbincang, tanpa disadari Alicia telah menceritakan semua tentang rahasianya yang ingin menjadi wanita antagonis. Namun Will biasa saja mendengarnya. Setelah selesai berbincang, Alicia diantar pulang oleh Will ke perbatasan. Selang 2 tahun telah berjalan, Alicia selalu belajar giat untuk menambah ilmunya. Bahkan Alicia sering datang mengunjungi paman Will. Tidak lama, Albert telah berusia 15 tahun. Dia akhirnya masuk ke Akademi Sihir. Mungkin di sana, Pangeran Duckseeker telah menemukan cinta sejatinya. Oleh karena itulah Alicia sudah tidak sabar bertemu mereka dengan penampilan wanita jahat atau villains. Tidak lama kemudian, Alicia ketemu Bang Henry dan Eric. Di kesempatan itulah, Eric memutuskan mengajak Alicia untuk pergi keluar. Namun Henry ikutan pergi ke sana karena sikap posesifnya kepada sang adik. Lantas mereka berangkat bareng ketika selesai berbenah. Ternyata Alicia ini dibawa ke toko obat herbal oleh Bang Eric. Sehingga Paul segera mempertanyakan tentang Alicia. Setelah mengetahui siapa Alicia, Paul segera membicarakan tentang obat-obatan. Kelihatannya Alicia ini sungguh bersemangat berbincang dengan Tuan Paul. Apalagi dia banyak mempelajari buku-buku tanaman obat. Paul kaget Alicia paham tentang berbagai tanaman obat. Lalu Paul pun memuji Alicia karena memiliki kemampuan yang hebat. Namun untuk bisa menunjang perilaku wanita jahat, Alicia pun langsung membanggakan pengetahuan yang dimilikinya. Setelah selesai berbincang, mereka memutuskan untuk kembali ke istana. Sebab perjalanan mereka ini telah usai dan harus segera pulang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah yang telah dipenuhi oleh para bangsawan. Nampaknya Tuan Duck dan para pria lain iri Eric membawa Alicia jalan-jalan. Sehingga Duckseeker auto mengkesal dan ingin ikutan pergi bersama dengan Alicia. Di kesempatan itulah, Alicia kembali mempertanyakan tentang ajaran pedang. Sebab Alicia sampai sekarang belum diberikan kesempatan untuk berpedang. Padahal selama ini, usaha yang dilakukan oleh Alicia ini sungguh berat. Alhasil, Alicia pun menuntut kepada ayahnya agar diajarkan cara berlatih pedang. Kemudian sang ayah berjanji untuk membiarkan Alicia mempelajarinya di waktu yang tepat. Padahal kenyataannya, keluarga Alicia ini sungguh cemas. Sebab kekuatan Alicia sungguh hebat dan dapat menggembarkan sekitar. Makanya sang ayah menyembunyikan skill berpedang Alicia. Malamnya Alicia memutuskan untuk keluar. Dia sungguh mengalami kegelisahan. Makanya Alicia menginjakan kaki ke desa Loana. Sontak saja Alicia terkejut menyaksikan anak-anak pada disiksa. Melihatnya saja, Alicia auto ketakutan dan ingin kabur. Di kesempatan itulah, Alicia dijemput oleh paman Will. Namun Alicia sangat ingin membantu para bocil. Sayangnya Alicia harus buru-buru pergi agar situasi Alicia ini tetap aman. Karena tidak tega mereka merawat anak kecil yang disiksa tadi. Bahkan mereka mulai memikirkan cara untuk menyembuhkan pasien. Ketika menyadari kesulitan di wilayah Loana membuat hati Alicia semakin sakit. Kemudian Alicia kembali pulang dan merenungi berbagai hal yang menyedihkan yang terjadi. Keesokan harinya Alicia berkunjung ke toko Paul untuk membeli tanaman obat. Sehingga Alicia segera menuju kasir. Namun paman Paul menolak bayaran. Dia akan memberikan obat secara gratis kalau Alicia menjadi pelanggan tetapnya. Sontak saja, Alicia dengan senang hati menerima tawaran Paul. Setelah itu Alicia pun memberi obat kepada anak yang dijaganya bersama Will. Di kesempatan itulah, Alicia memiliki ide lain untuk mempelajari sihir. Sehingga Alicia berkunjung ke perpustakaan dan memilih belajar sihir. Padahal biasanya rak buku sihir jarang terdeteksi.
Namun kini Alicia membaca seluruh buku sihir untuk mempelajarinya. Hal tersebut membuat Alicia sungguh bersemangat dalam belajar. Tiba-tiba saja Alicia mendapatkan kabar kalau raja ingin menemuinya. Sehingga Alicia segera siap-siap untuk menyambut kedatangan raja. Kelihatannya Alicia agak shock, tapi dia tetap stay cool agar bisa menjadi villain. Tidak lama kemudian, sang raja datang dan berkumpul dengan para bangsawan yang tertinggi. Kemudian raja mempertanyakan tentang kerajaannya. Seperti biasa, Alicia menjawab dengan penuh semangat walaupun tertekan oleh bangsawan yang lain. Sebab omongan sarkas Alicia malah dibantah oleh petinggi bangsawan lain. Akan tetapi, raja terus bertanya hal yang memberatkan membuat Alicia lelah. Tetapi Alicia tetap bertahan sampai pertemuan selesai. Setelah keluar ruangan, Alicia malah pingsan dan digendong oleh Duke Seeker. Langsung saja kakak Alicia ini panik, tapi Duke segera membawanya ke ruangan. Saat ini, Alicia butuh obat untuk meredam rasa sakitnya. Namun sayangnya Alicia terus tertidur dan tidak bisa dibangunkan. Lantas diperlihatkan situasi santuy di kediaman rumah Alicia. Nampaknya Alicia telah tersadar dari tidurnya. Setelah sadar, Alicia memutuskan untuk bangun dan melanjutkan aktivitasnya. Kelihatannya Alicia sedikit gugup setelah mengetahui Duke Seeker yang menjaganya. Tidak mau kegeeran, Alicia berpikir dia hanya dianggap sebagai adik oleh pangeran. Makanya Alicia bergegas pergi meninggalkan ruangannya. Segeralah Alicia menelusuri perjalanan ke Akademi Sihir. Sebab dia sudah tidak sabar ketemu dengan tokoh heroin pada game. Tak lama kemudian, Alicia ketemu seorang wanita yang bernama Liz Caster. Dia adalah murid di sekolah Akademi Sihir. Namun Alicia bingung mengapa dia tidak mengenali nama keluarga Liz. Ternyata Liz ini adalah warga biasa bukan dari kalangan bangsawan. Dia masuk ke akademi karena beasiswa dan kemampuan cerdasnya. Ketika berpapasan dengan Liz, ia mengajak Alicia masuk ke dalam akademi. Namun sayangnya, Liz dihampiri para rekan lainnya. Sehingga Alicia langsung kabur, takut dipergokin oleh orang lain. Hal tersebut membuat Liz kaget mengapa Alicia menghilang secara tiba-tiba. Tidak terduga, Liz ketemu Pangeran Seeker. Sehingga keduanya segera berbincang dengan antusias. Menyaksikan hal itu membuat Alicia sadar Liz beneran tokoh heroin yang berhasil menggoda para pria tampan. Langsung saja Alicia mencari cara masuk ke Akademi Sihir. Ketika ada kesempatan, Alicia pergi ke perpustakaan. Alicia mulai memilih berbagai buku sihir yang dapat dipelajari olehnya. Tidak hanya itu saja, Alicia sungguh bergembira bisa memeriksa ruangan perpustakaan akademi. Sedangkan di kelas telah tersebar rumor mengenai bocah kecil yang mampu menjawab soal sulit yang ada di dinding. Alhasil para murid auto kepo dan memutuskan untuk mengunjunginya. Ternyata Alicia sedang menjawab soal di dinding dengan sangat fasih. Hal tersebut membuat para murid di akademi kagum kepadanya. Namun berbeda dengan Kak Albert, dia malah mengamuk dan memarahi Alicia. Sebab Alicia masuk sembarangan ke Akademi Sihir. Setelah puas dimarahi, Alicia diperbolehkan melanjutkan aktivitasnya. Di kesempatan itulah Alicia kaget mendengar suara ayahnya dari ruangan. Tampaknya ayah tengah berbincang dengan temannya membahas soal Divergent. Alicia yang kepo mulai menguping, tapi dia ketahuan. Menyaksikan Lord Joan di sana membuat Alicia tambah penasaran. Alhasil Alicia pun mengaku dia mengetahui Divergent-nya itu ternyata adalah Liz. Sebab ketahuan Lord Joan tiba-tiba ingin menghapuskan ingatan Alicia. Lantas Alicia mengatakan dia memahami situasinya dan akan menyembunyikan faktanya. Setelah itu Alicia buru-buru kembali ke kamarnya melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya Alicia tengah belajar sihir. Dia mulai melakukan banyak aktivitas sihir di kamarnya. Tidak lama sang kakak memanggil untuk menjemput adiknya. Sebab di luar para rekan telah berkunjung untuk bermain. Sehingga Alicia dibiarkan bergabung bersama mereka. Di kesempatan itulah mereka mulai membicarakan tentang acara festival di sekolah. Mereka masih memikirkan acara apa yang akan disemarakan di akademi. Makanya Liz dan kawan-kawan meminta saran kepada Alicia. Hanya saja Alicia malah kebingungan, dia memikirkan saran dari sisi wanita jahat.
Lalu Alicia mengungkapkan bagaimana kalau dia mempertunjukkan sihirnya di festival nanti. Tidak terduga, Liz malah mengajak Alicia kolaborasi bersamanya. Sontak saja Alicia langsung menolak, karena dirinya belum tentu ingin berteman dan satu panggung dengan Liz. Hal tersebut membuat kakak Alicia marah karena Alicia terlalu sarkas. Namun Liz sama sekali nggak marah dan berharap Alicia bisa berteman dengannya. Setelah itu Alicia terus-menerus diikuti oleh Liz. Bahkan Liz menginterogasi Alicia dengan berbagai macam pertanyaan. Mendengar pertanyaan dari Liz membuat Alicia muak. Dan akhirnya Alicia menghentikan Liz yang mendekatinya. Bahkan Alicia pun memperlihatkan secara langsung hal yang disukai oleh Alicia. Di kesempatan itulah Alicia memperagakan sihir secara langsung. Dia mengambil vas bunga dengan sihir dan menangkap bunganya untuk Liz. Sontak saja semua orang terkejut menyaksikan Alicia yang pandai menggunakan sihir. Lalu kakak Alicia mulai panik, dia takut melihat kemampuan adiknya. Apalagi Alicia ini masih berusia 10 tahun, tapi dia telah menggunakan sihir. Di kesempatan itulah Alicia memutuskan untuk curhat kepada bestinya, yaitu adalah Paman Will. Segeralah Will memberikan tanggapan kepada Alicia tentang bocah yang mampu menggunakan sihir. Lalu Will menceritakan dia pernah melihat sosok seperti Alicia, tapi karena tidak bisa mengendalikan sihirnya, pengguna sihir tersebut auto hancur. Makanya Alicia tetap harus diawasi saat menggunakan sihir. Dikarenakan mendengar pembicaraan mereka, Gil terbangun. Makanya Alicia mengajak Gil berdialog untuk memancingnya berinteraksi. Di kesempatan itulah Alicia langsung bertindak untuk menggertak Gil. Ketika terancam, Gil langsung menghentikan Alicia. Sehingga Alicia auto senang, Gil memiliki harapan bertahan hidup. Bahkan Alicia mengatakan ingin terus membantu Gil sampai berguna baginya. Awalnya Gil agak heran melihat sikap Alicia. Namun Paman Will langsung membisikkan kalau Alicia sedikit freak tapi baik. Tidak terima dikatakan baik, Alicia langsung membantahnya. Dia merasa dirinya adalah sosok yang antagonis. Kemudian Gil menyadari Alicia telah membantu Gil selama ini. Makanya Gil akan membalas budi untuk Alicia. Keesokan harinya berita tentang Alicia telah tersebar. Sehingga Yang Mulia Raja memutuskan agar Alicia diawasi berlatih. Dengan cara itu, kekuatan sihir Alicia dapat dikendalikan dengan baik dan tidak menyebabkan bahaya. Lalu Albert mengajak Alicia berbincang membahas soal Liz. Ternyata setelah latihan sihir terus-menerus, dia kewalahan. Makanya Liz segera diberikan perawatan untuk pemulihan. Kemudian Alicia melanjutkan hari-harinya dengan latihan diawasi oleh ayah dan Lord Joan. Lantas ayah mengabarkan Raja memberi izin kepada Alicia mempercepat masuk akademi. Bahkan Alicia boleh bersekolah di akademi sihir pada usia 13 tahun. 3 tahun lagi adalah waktu untuk Alicia berlatih mempersiapkan dirinya. Selang beberapa waktu latihan, Alicia telah tumbuh kuat. Kemudian Alicia bertemu dengan Raja untuk melapor. Sontak saja Raja kaget, level sihir Alicia ini berada di angka 80. Setelahnya Raja memutuskan agar Alicia menjadi pengawas Liz. Karena Liz Catcher merupakan sosok divergen yang harus diawasi. Selanjutnya diperlihatkan pertemuan penting Raja dan Alicia. Tampaknya para bangsawan lain ikut serta dalam rapat penting tersebut. Oleh karena itulah, Alicia auto senang bisa mengajukan berbagai permintaan sebagai syarat menjadi pengawas Liz Catcher. Lantas Raja segera menyiapkan keinginan yang diminta oleh Alicia. Kemudian Lord Joan pun menyerahkan informasi penting wilayah Loana kepada Alicia. Hal tersebut membuat ayahnya kaget mengetahui Alicia pergi ke Loana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Alicia mengaku sudah bertahun-tahun berkunjung ke sana. Kemudian Alicia menerima tawaran Raja dengan senang hati menjadi pengawas Liz. Tidak hanya itu saja, Alicia juga meminta Gil diperbolehkan ikut bersamanya. Sehingga Alicia sungguh bersemangat satu persatu keinginannya dikabulkan oleh Raja. Malamnya Alicia berkunjung ke Loana bertemu dengan bestinya yaitu Paman Will dan Gil. Di kesempatan itulah Alicia menceritakan kejadian di istana kepada dua bestinya. Bahkan Gil auto shock dia akan diajak sekolah di Akademi Sihir oleh Alicia. Alasan Alicia melakukan itu agar Gil menjadi pengawalnya.
Gil yang merupakan anak pintar dapat dibudidayakan menjadi sumber daya yang menguntungkan. Hanya saja Will menolak ketika Alicia memintanya kembali ke istana. Sebab Will ini merasa dirinya adalah sosok penjahat sehingga mustahil kembali ke istana. Setelah usai berbincang, Alicia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Di jalan, Alicia dikejutkan oleh sosok wanita yang menyentuhnya. Kelihatannya, wanita ini adalah korban dari rumah kebakaran di Loana, sehingga dia mengalami luka bakar dan penyakit lainnya. Hal tersebut membuat Alicia auto-shock dan segera membantunya. Hanya saja, Alicia kebingungan karena sumber air di sana itu sungguh kotor. Meskipun begitu, Alicia tidak peduli. Dia langsung mensterilkan air menggunakan sihir. Tidak lama kemudian, Will dan Gil pun muncul menemani Alicia. Untuk menghindari keributan, Alicia segera menciptakan sihir pelindung. Oleh karena itulah, Alicia dapat menyelamatkan wanita yang bernama Rebecca tersebut. Meski bisa menggunakan sihir, Alicia kebingungan karena dia belum memahami konsep sihir untuk penyembuhan penyakit kronis. Apalagi Rebecca tidak hanya memiliki luka di kulitnya, namun kakinya juga harus diamputasi. Kemudian Will segera memberikan saran pada Alicia untuk segera memproses penyembuhannya. Setelah disemangati oleh Will membuat Alicia bersemangat. Di kesempatan itulah, Alicia menggunakan sihir kegelapan yang dikuasai oleh keluarganya. Lalu Alicia melancarkan sihir dengan brutal kepada Rebecca, membuat kondisinya pun membaik. Namun, Rebecca harus mengalami satu pengobatan lagi. Langsung saja Alicia pun mengamputasi kaki Rebecca dan mengobatinya. Dengan cara itulah, Rebecca dapat sehat kembali. Dia dinobatkan sebagai informan Alicia di Loana. Menyaksikan kesembuhan Rebecca membuat para warga kagum pada bangsawan baik seperti Alicia. Keesokan harinya, Alicia menjemput Gil untuk dibawa ke Akademi Sihir. Sebelum pergi, mereka berpamitan kepada kakek Will. Setibanya di rumah, sang ayah menjemput kepulangan anaknya. Lalu Alicia pun mempertanyakan alasan ayahnya melarang Alicia berpedang dulu. Kemudian ayah menjawab, dia menghentikan Alicia karena kemampuan berpedang Alicia ini sudah terlalu memukau. Jika sewaktu kecil diteruskan, Alicia akan menggemparkan wilayah. Keesokan harinya, Alicia berangkat ke sekolah, dia dikawal oleh Gil. Lalu Alicia disapa oleh para teman-teman Liz. Namun Alicia merasa risih, rambutnya disentuh oleh mereka. Langsung saja Alicia menyingkirkannya. Tidak lama kemudian, teman-teman Liz muncul mengadu padanya mengenai sikap Alicia yang tidak ramah. Meskipun dikomplain, Alicia menolak, meminta maaf dan meninggalkan kesan angkuh. Dengan cara itu, Alicia dapat menciptakan kesan wanita jahat di halayak ramai. Menyaksikan tingkah bosnya membuat Gil bergedik ngeri. Tidak lama kemudian, Alicia pergi ke perpustakaan, dia ketemu dengan Duke Seeker. Ternyata, Duke mengetahui tentang rahasia Alicia menjadi pengawas Liz. Namun yang lebih mengejutkan, Duke malah menempeli Alicia. Bahkan Duke Seeker mencium liontin yang dipakai oleh Alicia. Sebab itu adalah pemberiannya sewaktu dahulu kala. Menyaksikan kedekatan tersebut, Alicia auto kabur meninggalkan Duke. Sedangkan beliau hanya tersenyum melihat sikap malu-malu dari Alicia. Setelahnya Alicia menghadiri acara minum teh dengan gengnya Liz. Di sana berkumpul para bangsawan dan juga kakak Alicia. Namun sayangnya kedatangan Alicia untuk mengacaukan geng Liz. Di kesempatan itulah Alicia memperlihatkan salinan isai yang ditulis Liz. Alicia langsung berkomentar buruk tentang kesetaraan yang dituliskan oleh Liz. Lalu Alicia membuang seluruh kertas salinan isai Liz. Sebab baginya, pendapat yang dilontarkan Liz sungguh dangkal. Kemudian Alicia dimarahi oleh para bangsawan yang lain. Lantas Alicia bersikap jahat pada Liz yang baik hati. Alicia pun menjelaskan kalau pendapat Liz salah tentang kesetaraan. Karena baginya mustahil semuanya dapat disetarakan. Tidak terima disalahkan, Liz bertanya mengapa Alicia membantah soal penduduk desa yang telah diselamatkan. Namun bagi Alicia, kemungkinan para korban tetap memiliki kebencian terhadap bangsawan. Walaupun telah diselamatkan, namun penyebab kesengsaraan mereka adalah bangsawan. Sementara menurut Liz, para penduduk yang ditolong pasti akan berterima kasih kepada kebaikan para bangsawan tanpa memikirkan kebencian yang lama. Akan tetapi, Alicia langsung membantah tentang pernyataan barusan. Karena ungkapan tersebut tidak dicantumkan di barisan isai Alicia.
Sehingga Alicia pun memutuskan untuk mengkritik langsung tulisan Liz. Makanya Alicia sadar semua orang terlalu memuji Liz tanpa mengkoreksi kesalahannya pada esainya. Hal tersebut membuat Liz auto terkejut. Kemudian para bangsawan lain ikutan marah kepada Alicia. Sementara Pangeran Seeker malah tersenyum menyaksikan penampilan kritikus Alicia. Akan tetapi, Liz bersemangat berjuang demi kebahagiaan semua orang. Kemudian Alicia memutuskan untuk pergi karena perdebatan seru telah berakhir. Dari kejadian itu, Liz langsung introspeksi diri setelah mendengar kritikan panas yang dilontarkan Alicia. Meskipun begitu, Neil dan kawan-kawan tetap membela Liz karena kebaikannya. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan Alicia dan Gil. Mereka habis dari tempat perjamuan teh geng Liz, sehingga keduanya memutuskan buru-buru kembali pulang. Saat di jalan, Alicia terus ditatap oleh para murid di akademi, sebab mereka sungguh membenci Alicia yang selalu menyudutkan sosok Liz. Makanya ada banyak orang yang tidak menyukai Alicia dan meremehkannya. Diperlakukan seperti itu membuat Alicia bangga. Dia berhasil menjadi orang yang jahat. Lalu Alicia mengatakan kepada anggotanya untuk bersiap. Sebab pada malam nanti, Alicia dan Gil akan berangkat ke Loana. Makanya setelah itu Alicia harus mengerjakan tugasnya sebelum berangkat nanti malam. Mendengar informasi dari Alicia membuat Gil tersadar kalau bosnya memang orang baik. Malamnya Alicia dan Gil telah tiba di markas bertemu Will beserta Rebecca. Apalagi sekarang Rebecca merupakan informan milik Alicia. Di kesempatan itulah Alicia cukup kaget Rebecca turun langsung memeriksa warga Loana. Apalagi dengan kondisi kaki yang pincang, membuat Alicia semakin khawatir pada keadaan Rebecca. Namun Rebecca yakin dirinya pasti terlindungi karena membawa nama Alicia. Karena penasaran, Rebecca bertanya kepada Alicia mengenai kebebasan desa Loana. Alicia pun menjawab karena Liz dan kepopulerannya Loana sudah mulai terekspos. Hanya saja bagi Tuan Will, mereka harus sabar dan berhati-hati. Karena perubahan mustahil terjadi secepat itu di wilayah Loana. Kemudian Rebecca mulai bernegosiasi dengan Alicia. Sebab Rebecca menginginkan penduduk Loana memiliki pekerjaan sebagai petani. Makanya dia meminta Alicia memberikan benih tanaman yang bisa digunakan untuk kampung Loana. Meskipun ingin menolong, Alicia tidak mungkin memberi barang secara cuma-cuma. Lantas Rebecca memberikan penawaran, dia akan memberikan keuntungan terhadap Alicia. Hal tersebut membuat Alicia senang dengan kepintaran dari Rebecca yang telah mampu bernegosiasi. Bahkan Will dan Gil ikutan senang melihat Rebecca yang lebih luas dengan Alicia. Keesokan harinya, Alicia dikunjungi oleh kakak Henry. Dikarenakan Alicia bingung, segeralah dia bertanya mengapa Henry ini renggang dengan Alan. Lalu Henry pun menjawab, dia agak sumpek melihat Alan yang terus-terusan membela Liz. Padahal pendapat yang dilontarkan Alicia kemarin benar. Tapi Alan dengan gengnya terus membela Liz membuat Henry tak mengerti. Kemudian sang kakak memberikan surat undangan minum teh kepada Alicia. Sehingga pada hari esoknya, Alicia bersiap pergi ke acara minum teh dengan raja. Sepertinya dia juga akan diuji sebagai pengawas di sana. Setibanya di lokasi, Alicia memasuki ruangan yang sama dengan Liz and the gang. Kemudian Alicia menyaksikan satu persatu wajah tamu. Dia sadar kalau geng Liz begitu membencinya. Namun anehnya, Duke Seeker terlalu tidak peduli pada Liz. Dia bahkan malah memancarkan senyuman kepada Alicia. Di dalam kemudian, Raja muncul dan datang menyambut para tamunya. Segeralah perbincangan penting itu dimulai. Lantas Raja pun mulai membahas tentang jawaban yang ditulis oleh Alicia di mading sewaktu 3 tahun yang lalu. Alicia menjawab tentang pendapat Liz waktu itu. Dimulai dari berkomentar tentang pendapat Liz. Lalu Alicia mengolok-olok kalau jawabannya kurang menantang. Kemudian Alicia bertanya pendapat Liz mengenai Duran yang bangkrut secara finansial. Sehingga negara mereka tidak bisa menganggap itu hal yang biasa. Di kesempatan itulah Liz menjawab untuk membentuk aliansi. Namun bagi Alicia, jawaban Liz ini belum terorganisir. Sehingga sebagai pengawas yang tidak diketahui oleh orang lain, Alicia mencoba menggembleng Liz. Dengan cara itu, Liz dapat memberikan jawaban sesuai keinginan Raja. Lalu Alicia membantah argumen tersebut. Alicia menjelaskan negara bangkrut justru membutuhkan pemulihan ekonomi negara.
mereka tidak terlalu memerlukan adanya belas kasihan atau bantuan kecil. Sehingga setelah mendengar ucapan Alicia, membuat Liz sadar mereka hanya perlu meningkatkan standar yang untuk menambah nilai suatu negara walaupun bangkrut. Tidak lama kemudian, acara pertemuan minum teh pun selesai. Langsung saja Liz meninggalkan ruangan karena bosan. Sebab semua orang malah sibuk dengan Liz. Makanya Alicia buru-buru pergi meninggalkan ruangan. Di perjalanan, Alicia mulai tersesat. Sebab istana kerajaan sungguh membingungkan bagi para pengunjung. Akan tetapi Alicia mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Di kesempatan itulah, Alicia melihat-lihat foto keluarga kerajaan. Tidak lama kemudian, Duke Seeker pun muncul, dia menemani Alicia melihat-lihat sekitar. Hal tersebut membuat Alicia kaget dengan kemunculan pangeran. Lalu pangeran mengajak Alicia pulang ke arah yang tepat. Sebab Seeker menyadari kalau Alicia ternyata ini nyasar. Alicia auto terkejut dengan sikap pangeran yang begitu humble kepadanya. Padahal seharusnya pangeran lebih condong ke Liz daripada Alicia. Esoknya, Alicia melanjutkan pelatihan pedang di rumahnya. Tidak lama kemudian, Gil dikunjungi kakak Alicia. Dia memberikan komentar untuk Gil. Sebab Gil harus lebih tegas mengawal Alicia. Karena para pendukung Liz ini kemungkinan memanfaatkan sifat lugu dari Gil. Lalu Alicia menyaut dia mengusik Liz karena ingin menjadi penjahat. Mustahil Alicia menginformasikan misinya menjadi pengawas Liz kepada sang kakak. Setelah mendengar Alicia ingin menjadi jahat, membuat sang kakak pun ketawa. Esoknya mereka melanjutkan perjalanan bersama sambil berbincang. Namun setelah berpisah, Alicia dan Gil dalam bahaya, mereka diculik dan disekap. Selanjutnya diperlihatkan situasi yang tegang di ruangan yang ditempati oleh Alicia. Tidak lama kemudian, Alicia tersadar dia dibawa ke tempat gelap oleh para penjahat. Saat menyadarinya, Alicia terkejut menyaksikan kemunculan Gil di tengah yang diseret oleh para penjahat. Lantas Alicia mencari cara agar bisa menyelamatkan Gil. Sepertinya Alicia ini diserang oleh para penjahat untuk dirampok. Saat ini Alicia kebingungan karena tangannya diikat. Bahkan Alicia disegel agar tidak dapat mengeluarkan sihir. Meskipun terpojok, Alicia memutuskan untuk memperkuat dirinya demi Gil. Dengan sekali hentakan, Alicia mampu menendang penjahat. Oleh karena itulah, Gil auto shock menyaksikan keteguhan Alicia. Walaupun sedang kesulitan, tapi Alicia tetap bersemangat menyelamatkan anggotanya. Di kesempatan itulah, Alicia mengejar satu persatu para bandit. Hingga tertinggal satu pemimpin bandit yang telah kabur akibat kejaran Alicia. Namun sayangnya, Alicia menghentikan pergerakan lawan, dia menjatuhkan musuh di TKP. Akan tetapi sewaktu Alicia menodongkan senjata, di luar Liz muncul. Dia menghentikan Alicia menyerang sosok bandit. Sebab Liz tidak menyukai Alicia yang menyerang orang lain. Sementara Alicia tidak peduli dengan pemikiran Liz. Ketika Alicia dalam bahaya, Pangeran Seeker datang menyelamatkannya. Sialnya tangan Pangeran Seeker malah mendapatkan luka dari bandit. Tidak lama kemudian, para bangsawan lain pun berkumpul mencari Liz. Padahal Alicia yang tidak terluka parah, tapi Liz yang diperiksa. Di kesempatan itulah, Liz mempermasalahkan kembali tentang Alicia. Sebab Alicia tanpa bersalah menyerang bandit. Lalu Alicia mencoba membela diri karena dia melakukannya demi menyelamatkan Gil. Akan tetapi, Albert dan para bangsawan lain malah tetap mengikuti pendapat Liz. Berbeda dengan pangeran dan kakak Alicia yang bernama Henry. Kelihatannya pangeran sungguh kesal. Dia mengamuk dan menyerang Liz. Sebab Liz menyebarkan berita hoax tentang Alicia. Padahal Alicia melakukan itu demi menyelamatkan nyawanya dan Gil. Menyaksikan kemarahan pangeran membuat Liz terkejut. Lantas pangeran dihentikan oleh rekan lainnya. Sehingga pangeran langsung menggendong Alicia untuk diamankan. Sedangkan Gil ini dibawa oleh Henry bersama dengan pangeran dan Alicia. Kelihatannya hanya mereka berdua yang waras di antara para bangsawan pria lain. Namun Alicia auto shock mendapatkan perhatian lebih dari pangeran. Di kesempatan itulah Alicia meminta pangeran berhenti menggendongnya. Sebab Alicia masih bisa berjalan sendirian karena telah pulih. Bukannya nurut, pangeran malah memperkuat pelakunya untuk Alicia. Dikarenakan terlalu nyaman dipeluk pangeran, membuat Alicia langsung tertidur.
Segeralah Alicia dibawa masuk ke kamar pangeran. Dengan cara itulah, Alicia dapat beristirahat dengan nyaman. Akan tetapi, mendengar Gil dan sang kakak yang masuk ke kamar, Alicia pun langsung mendorong sang pangeran. Sehingga Pangeran Seeker pun terjatuh ke lantai akibat kelakuan Alicia. Melihat hal itu, Henry mengatakan setuju dengan hubungan mereka. Namun untuk melakukan hal yang romantis itu terlalu cepat. Maka Henry tidak akan mengizinkannya. Kemudian Alicia pun langsung membantah karena baginya dia tidak disentuh oleh pangeran. Setelahnya Alicia dan kawan-kawan bersiap mengganti pakaian. Lalu Alicia berbincang dengan para bestinya di ruang tamu. Di kesempatan itulah, Alicia and the gang memutuskan untuk curhat. Gil memperlihatkan gigi Alicia yang lepas. Akibat melawan bandit, salah satu gigi Alicia jatuh. Hal tersebut membuat Gil sedih, dia gagal menjadi murid Alicia. Makanya dia akan menyimpan gigi Alicia untuk dijaga. Dengan cara itulah, Gil menjadi semangat latihan untuk jadi lebih kuat demi melindungi Alicia. Kemudian mereka membicarakan tentang Neil Jonathan. Dia orang yang mengirimkan bandit saat menyerang Alicia kemarin. Sebab Alicia telah mengusik Liz membuat Neil marah. Bahkan pangeran langsung menghajarnya untuk membalas kejahatannya. Tidak hanya itu saja, keluarga Jonathan juga diberikan hukuman oleh keluarga kerajaan. Namun pangeran sadar kalau ayahnya terlibat dalam insiden ini. Dikarenakan ingin menguji gadis suci raja, membuat Liz mengetahui lokasi Alicia disekap. Alhasil, pangeran mengerti, ayahnya hanya sibuk pada orang suci. Lantas Gil ikutan nimbrung, dia pun kepo dengan hubungan pangeran dan Liz. Sebab setahu Gil, kalau pangeran pasti menikah dengan Liz si orang suci. Makanya dia curiga mengapa pangeran ini mendekati Alicia. Namun pangeran menjelaskan dia telah memilih Alicia. Bahkan pangeran ingin mengukir takdirnya sendiri. Sehingga Gil senang pangeran harus terus-menerus melindungi Alicia. Bahkan Henry pun ikutan terharu melihat sikap pangeran. Sedangkan Alicia kebingungan harus memperlihatkan respon seperti apa setelah mendengar omongan pangeran. Setelahnya Alicia mendapatkan panggilan dari ayah. Atas kejadian itu, Alicia dilarang menjadi pengawas Liz. Namun Alicia memaksa untuk melanjutkannya. Dia berusaha menghilangkan kekhawatiran dari ayahnya. Akan tetapi, ayah memberikan syarat agar Alicia melewati level 90, supaya diizinkan tetap menjadi pengawas Liz. Hal tersebut membuat Alicia terpaksa berlatih keras agar mencapai level sihir ke-90. Selanjutnya diperlihatkan Gil yang tengah menyaksikan gudang tempat Alicia bersembunyi. Alicia menggunakan sihir pelindung agar orang lain tidak dapat menerobos masuk. Oleh karena itulah, Gil auto merindukan mbaknya. Tidak lama pelayan pun datang memberikan makan siang untuk Alicia. Hanya saja Alicia tidak memberi akses orang lain untuk masuk ke dalam. Makanya pelayan hanya dapat mengirimkan makanan sebatas pintu depan. Setelahnya Gil pun melanjutkan aktivitasnya makan di dapur. Gil makan bersama para pelayan lainnya. Tidak terduga, Gil malah dikasihani dan diberikan makanan dengan pelayan lain. Mereka sangat terharu mengetahui cerita sedih Gil yang hidup lebih susah ketimbang pelayan istana lainnya. Kemudian Gil dihampiri oleh ayahnya, Alicia. Dia memberi ramuan kepada Gil. Dia kaget tiba-tiba Tuan menyerahkan ramuan penghancur penghalang. Sehingga Gil auto terkejut, dia mengira Tuan mengusirnya kembali ke desa. Agar tidak salah paham, Gil diajak berbincang oleh Tuan Arnold. Arnold menceritakan tentang Alicia yang sudah tertutup sejak masa kecilnya. Maka saat mendengar Alicia memiliki teman atas kemauannya sendiri, Arnold pun terkaget. Saking terharunya, Tuan Arnold meminta Gil terus menjadi teman anaknya sampai kapanpun. Mendengar ucapan Arnold membuat Gil tertarik. Gil lalu bertanya, mengapa Tuan Arnold mengurung Alicia di gudang? Alhasil Arnold menjawab dengan jujur, sang istri juga menyalahkannya. Padahal kenyataannya, Arnold menguji Alicia untuk naik ke tingkat 90. Arnold mengira Alicia akan berhenti menjadi pengawas Liz. Namun ternyata Alicia malah mengurung diri di gudang dan terus berlatih. Hal tersebut membuat Arnold tidak berdaya padahal dia meminta putrinya berhenti. Akan tetapi, sang putri malah bersikeras mencapai level 90 agar bisa menjadi pengawas kembali. Sehingga Gil auto mengerti mengenai perasaan tuannya. Lalu Gil menyaut saat menyadari Tuan Arnold dan keluarga begitu khawatir.
Gil menjelaskan kalau sebenarnya Alicia adalah sosok yang sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari siapapun. Sehingga Gil juga ingin berlatih dengan keras agar bisa melindungi mbaknya. Hal tersebut membuat Arnold sadar mengapa Alicia sungguh mempercayai Gil. Di sisi lain, Rebecca dan Will beserta anggota lain tengah berada di ladang. Mereka telah mendapat hasil panen dari ajaran Alicia. Namun entah mengapa, Alicia tidak kunjung kembali. Kemudian penculik makanan pun muncul, tapi Nate segera menghentikannya. Rebecca segera mengucapkan terima kasih kepada Nate. Akan tetapi Nate ini malah meledek Alicia yang tidak kunjung datang ke desa. Sehingga dia menyimpulkan kalau Alicia tidak sungguh-sungguh terhadap desa. Kemudian Rebecca membantah argumen tersebut. Karena sejauh ini Alicia selalu bertanggung jawab. Bahkan dia tidak memberi bantuan secara cuma-cuma, melainkan mengajarkan Rebecca dan kawan-kawan bercocok tanam. Sementara di sisi lain, sang raja lagi pusing mikirin Loana. Kemudian dia pun menceritakan kepada sang anak. Sehingga pangeran meminta ayahnya untuk lebih santuy dan berhenti berpikir tentang pekerjaan. Keesokan harinya, di akademi pangeran mendengar rumor buruk tentang Alicia. Hal tersebut membuat pangeran tambah mengkesal. Dia auto jadi bad mood dan curhat kepada Henry. Sebab di antara abangnya Alicia, cuma Henry yang masih waras. Keduanya lagi lebih memilih mendengar tentang Liz setiap hari. Alhasil pangeran penasaran lagi dari mana sumber berita hoax disebarkan. Tidak lama kemudian, rekan mereka pun muncul lagi meramaikan obrolan. Sepertinya ada rumor yang tidak sedap lain tentang Alicia. Lantas Liz muncul di ruangan tersebut mencari pangeran. Tampaknya Liz menghampiri pangeran untuk mengajaknya makan kue dan ngeteh. Hanya saja pangeran auto jijik menyaksikan kemunculan orang sok baik seperti Liz. Pangeran pun mengabaikan Liz dan meninggalkannya. Kelihatannya pangeran ini sungguh stres karena tidak melihat Alicia selama beberapa waktu. Ketika melanjutkan perjalanan, pangeran masih mendengar rumor tentang Alicia yang membuat dia kesal. Kemudian pangeran ketemu dengan Vin yang ternyata tidak terlalu pro ke Liz. Lantas Vin menyampaikan rasa herannya melihat para wanita yang merupakan rekan Liz. Padahal dulunya mereka membenci Liz, tapi sekarang malah berubah sikap. Sehingga pangeran melanjutkan perjalanannya memikirkan perkataan Vin. Sepertinya pangeran sungguh menyadari gerak-gerik aneh pada Liz. Langsung saja pangeran pun menelusuri jalan keluar akademi. Dia menemui Mel yang merupakan anggota rahasianya. Di kesempatan itulah pangeran meminta bantuan kepada Mel untuk mencari informasi tentang Liz. Sebab baginya ada semacam keanehan yang menyebabkan orang banyak menyukai Liz. Lantas Mel pun berkomentar dia sungguh tertarik dengan misi yang diberikan Pangeran Seeker. Mel lalu menawarkan agar dirinya memeriksa Alicia juga. Akan tetapi Seeker menolak, dia akan menunggu Alicia kembali dengan sabar. Selang 2 tahun berlalu, Alicia telah menyelesaikan pelatihannya. Nampaknya Gil dan Tuan Arnold lagi sibuk berbincang. Setelah mendengar kabar, Alicia membuka pintu penghalang, Gil langsung kabur. Tidak lama Gil tiba di ruangan dan segera memeriksa Alicia. Sontak saja Gil kaget menyaksikan penampilan Alicia yang tambah menawan setelah tidak dilihat 2 tahun lamanya. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada pertemuan Gil dan Alicia. Di kesempatan itulah, Alicia mengajak Gil berangkat ke desa Loana setelah sekian lama. Namun Gil heran mengapa Alicia malah langsung pergi ke wilayah Loana bukan berkunjung ke rumah. Dari gelagatnya, Alicia kelihatan tidak sabar ingin buru-buru menyaksikan desa Loana setelah sekian lama. Di kesempatan itulah, Alicia dan Gil mempercepat langkah mereka ke Loana. Setibanya di sana, Alicia kaget desa Loana berubah dengan drastis. Bahkan Rebecca telah berhasil mengawasi Loana dengan sangat baik. Oleh karena itulah, Alicia sungguh bangga melihat perubahan desa yang membaik. Bahkan para penduduk desa sibuk melakukan cocok tanam. Di kesempatan itu, Nate mencari masalah dengan Alicia. Sontak saja, Alicia terpancing dengan kemarahan dari Nate. Nate tidak mempercayai Alicia yang meninggalkan desa cukup lama. Oleh karena itulah, Alicia memutuskan untuk membuktikan kekuatannya. Apalagi Nate secara sembarangan meremehkan kemampuan Alicia. Segeralah Alicia menentang Nate. Ketika duel dimulai, Nate terkejut menyaksikan kekuatan tempur Alicia. Sehingga para penduduk auto shock menyaksikan pertandingan mereka.
Lalu para warga menuduh Alicia menggunakan sihir, sebab mereka tidak menyangka seorang wanita mampu mengalahkan Nate. Di kesempatan itulah Nate menjelaskan kalau Alicia pure menggunakan kekuatan berpedangnya. Tidak lama kemudian, Tuan Will pun muncul membuat Alicia senang dan memeluknya. Segeralah Alicia menghampiri Will untuk melakukan transplantasi mata kepada Will. Alicia menggunakan sihir tingkat tinggi yang baru saja dipelajarinya. Alhasil, salah satu mata Alicia pun berpindah ke mata Will. Tuan Will yang awalnya buta, kini bisa melihat walaupun dengan satu mata. Saat ini Alicia hanya memiliki satu mata karena sisanya diberikan pada Will. Menyaksikan hal itu membuat para warga desa auto terharu. Setelah itu Alicia memutuskan untuk pulang ke rumah. Sontak saja ayahnya kaget melihat mata anaknya yang hilang. Bahkan Tuan Arnold sampai pingsan. Namun mendengar penjelasan Alicia membuat Arnold pasrah. Tampaknya Alicia diperbolehkan kembali ke akademi menjalani tugasnya sebagai pengawas. Kemudian Gil memberikan penutup mata buatannya kepada Alicia, sehingga Alicia akan memadukan dengan outfitnya besok ke akademi. Keesokan harinya Alicia ditemani Gil berkunjung ke akademi untuk menyapa yang lainnya. Setelah 2 tahun lamanya, akhirnya Alicia pun kembali. Di kesempatan itulah teman-teman Liz mulai mengolok-olok Alicia. Sedangkan Alicia sama sekali tidak memperdulikan Liz. Bahkan Alicia membalas ejekan tersebut dengan menghinanya kembali. Sehingga wanita tersebut auto insecure mendengar hinaan Alicia soal fisik. Tidak lama kemudian Liz muncul. Dia datang untuk menghentikan kegaduhan. Namun Alicia menyanggah Liz. Di kesempatan itulah Alicia membisikkan kepada Liz tentang rahasia yang disembunyikan Liz. Sebab waktu itu Alicia sadar Liz memiliki rasa iri kepadanya. Padahal Liz ini bisa menyelamatkan Alicia dan menghentikan penjahat yang menyerang Liz. Namun karena kebencian Liz kepada Alicia, dia tidak melakukan penyelamatan. Hal tersebut membuat Liz auto shock mendengar ucapan Alicia. Setelah mengguncang perasaan, Liz membuat Alicia mengsenang. Kemudian dia melanjutkan perjalanan menelusuri akademi. Sementara di sisi lain, Pangeran lagi sibuk dengan urusannya sendiri. Kemudian Mel memberi informasi tentang Alicia. Hal tersebut membuat Pangeran buru-buru mencari Alicia. Sontak saja Alicia kaget menyaksikan kemunculan Pangeran. Apalagi Pangeran tiba-tiba memarahinya karena kehilangan salah satu matanya. Bukannya senang, Alicia malah kesal dengan sikap overprotective dari Pangeran. Mendengar bayaran Alicia membuat Pangeran auto terkaget. Kemudian Pangeran memutuskan pergi meninggalkan Alicia. Sedangkan Alicia malah gelisah. Dia sedikit menyesal menyakiti perasaan dari Pangeran. Padahal seharusnya Alicia ini tidak memarahi Pangeran seperti itu. Kemudian Gil juga heran dengan omongan sarkas Alicia. Lantas Alicia ini tengah menyesal berpura-pura tetap stay cool. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang dengan perjalanan Alicia ke ruangan kelas barunya. Sebab setelah 2 tahun Alicia akhirnya kembali ke sekolah. Akan tetapi Alicia dipindahkan ke ruangan kelas tingkat tinggi berbeda dengan kelas sebelumnya. Sehingga Liz and the gang auto shock menyaksikan kemunculan Alicia. Di kesempatan itulah Alicia segera memperlihatkan penampilan jahatnya sebagai karakter jahat alias villain. Sehingga Alicia pun dikecam oleh para anggota kelas. Di kesempatan itu, Liz mencoba menerima Alicia dengan sambutan yang hangat. Akan tetapi Alicia menolak, dia kembali galau menyaksikan Pangeran Seeker. Sebab Alicia sempat cekcok dengan Seeker karena ulah Alicia. Alhasil Alicia bimbang harus meminta maaf atau ikutan diam. Ketika jam istirahat, Liz dan para bestinya memutuskan untuk makan di kantin. Tampaknya Pangeran Seeker sedang melamun, dia masih merajuk dengan Alicia. Sedangkan Alicia tengah makan bersama Gil. Namun Gil menyadari adanya kegelisahan pada Alicia. Sehingga Alicia membulatkan tekad untuk menghapuskan permasalahan dengan Seeker. Tidak lama kemudian Alicia pun muncul, dia menghampiri meja Pangeran. Di kesempatan itu Alicia mengatakan pada Pangeran Seeker bahwasanya dia tidak pernah meminta bantuan Pangeran. Namun kenyataannya Alicia tetap senang dengan perbuatan baik Pangeran. Bahkan Alicia membocorkan kesenangannya dikhawatirkan oleh Pangeran. Hal tersebut membuat Gil terkaget. Ternyata nonanya ini beneran jujur kepada Seeker. Akan tetapi, menurut Alicia lebih baik Seeker memperlihatkan perhatiannya secara langsung kepadanya. Tidak hanya itu saja, Alicia juga menyentuh pipi Pangeran di depan khalayak ramai.
Dengan cara itulah Alicia dapat membuat Liz cemburu dan menjadikannya sebagai saingan. Karena sebagai sosok penjahat, Alicia harus memiliki rival. Mendengar ucapan Alicia membuat Seeker auto bersemangat. Alhasil, Pangeran Seeker semakin bersemangat untuk mencintai Alicia secara ugal-ugalan. Di kesempatan itulah, Liz segera menghampiri Pangeran untuk meminta saran festival di sekolah. Setelah berbincang dengan Alicia, membuat mood Pangeran ini naik, makanya dia mau pergi ke acara pertemuan rapat di akademi. Kemudian Liz dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan aktivitas mereka. Namun anehnya, Alicia malah dihampiri oleh Marika, sosok wanita yang tidak dikenalinya. Di kesempatan itulah, Marika menghampiri Alicia untuk merekam pembicaraan mereka. Kemudian Marika pura-pura memerlukan bantuan Alicia. Namun Alicia menolak karena tidak mengenal Marika. Sehingga Alicia memilih pergi, tapi dia kaget mendengar buku Marika yang terjatuh. Oleh karena itulah, Alicia langsung mengangkat buku Marika dengan sihirnya. Setelah Alicia melanjutkan perjalanan menuju undangan minum teh dari kelompok Liz, tampaknya Marika ini juga di sana mereka telah mempersiapkan rencana memfitnah Alicia. Di kesempatan itu, Jane membongkar tentang kejahatan Alicia pada Marika. Tampaknya rekaman yang tadi telah diedit membuat Alicia tersudut, sehingga para antek-antek Liz langsung mengucilkan Alicia. Namun sayangnya Alicia tidak peduli, dia malah senang dicap sebagai wanita jahat. Kemudian salah satu murid membela Alicia karena mempercayainya. Akan tetapi, karena tidak memiliki bukti, dia hanya terdiam saja. Alicia dibantu oleh wanita lain, yaitu Mel. Di kesempatan itulah, Mel memperdengarkan rekaman yang asli. Hal tersebut membuat semua orang auto terkejut. Bahkan Mel menjelaskan kalau Alicia ini hanya difitnah, kemudian Marika ngaku bahwasanya dia diperintah oleh Jane. Lantas Jane pun menerangkan dia melakukannya untuk menyudutkan Alicia. Apalagi Alicia selalu saja menasihati Liz yang merupakan orang suci. Tidak mau disalahkan, Liz pun segera mengucapkan permintaan maaf pada Alicia. Alhasil Alicia pergi setelah dinyatakan tidak bersalah. Nampaknya Mel mengikuti Alicia karena ingin menempelinya. Lantas Alicia malah kepo mengapa Mel ini malah membelanya. Kemudian Mel menjelaskan dirinya adalah penggemar Alicia yang juga membenci Liz Schechter. Tidak lama kemudian Pangeran Seeker datang dan menghentikan tingkah nakal Mel pada Alicia. Kemudian Pangeran menginformasikan kalau Mel adalah mata-mata rahasianya. Sontak saja Alicia kaget, ternyata Pangeran sungguh keren, terlihat seperti orang jahat yang memiliki mata-mata. Kemudian Pangeran mengatakan Mel ini memiliki kemampuan sihir tanah sehingga tadi Alicia terbantu. Bahkan selama ini Mel yang melaporkan segala hal tentang Alicia kepada Pangeran. Hanya saja Mel tetap bersekolah seperti biasa tanpa mengganggu pelajarannya. Saat ini Pangeran akan memperhatikan Alicia secara terang-terangan. Hal tersebut membuat Alicia tersipu malu sehingga Gil menghentikan kemesraan akan keduanya. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang. Ketika petang, Alicia mengunjungi wilayah desa Loana. Tidak lama Alicia kaget dengan kemunculan Tuan Will. Setelah mendapatkan mata, Will mengatur desa dengan baik untuk memajukannya. Tidak lama kemudian, Will muncul dan membocorkan kepada Alicia identitas aslinya, yaitu merupakan kakak laki-laki dari Raja Luke Seeker. Dia bernama Will Seeker yang terdapat di foto keluarga kerajaan. Mendengar hal tersebut membuat Alicia dan yang lainnya auto terkejut. To be continue. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Masih bersama Mang Ope, hanya di Dr. Anime by ABP Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.